Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, DAE 19/4. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi awal sampai materi akhir. JPIC. Baik, materi pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi faktor objektif yang meliputi faktor geografis dan ekologis. Kedua, faktor subjektif yaitu faktor historis, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Karakteristik identitas nasional Indonesia. Dalam karakteristik nasional Indonesia ini terdiri dari beberapa konsep, yaitu cultural unity dan political unity. Identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan. Identitas kesukubangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Sedangkan identitas political unity atau identitas kebangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Adapun beberapa bentuk identitas nasional Indonesia diantaranya bahasa nasional, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara. Bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara, dan dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu berkedaulatan rakyat dan konsepsi wawasan Nusantara. Materi kedua yaitu negara dan agama. Dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham antara lain yaitu 1. Paham teokrasi. Hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintah menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua yaitu paham sekuler. Paham ini memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam paham ini tidak ada hubungan antara sistem keagamaan dan agama, kenegaraan dan agama. Agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia atau urusan dunia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat disatukan. Ketiga, paham komunis. Menurut paham ini, agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Hubungan negara dan agama secara umum yaitu integrate atau penyatuan antar negara dan agama. Kedua,
konfesional atau persinggungan antara agama dan agama. Ketiga, sekularistik, pemisah antara agama dan negara. Materi ketiga yaitu warga negara dan sistem kewarganegaraan. Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Cara memperoleh suatu kewarganegaraan: seseorang lahir dari ayah dan ibu warga negara Indonesia di negara manapun ia dilahirkan ke dunia. Seseorang yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak diketahui orang tuanya, seorang anak yang belum dewasa, anak di bawah 5 tahun. Kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraannya, kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Materi keempat yaitu konstitusi dan tata perundang-undangan. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang. Fungsi konstitusi yaitu fungsi penentu dan pembatas kekuasaan negara. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Yang kedua, menurut Mirza Nasution, tujuan konstitusi adalah juga tertib terkait dengan: pertama, berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya. Yang kedua, hubungan antara lembaga negara. Ketiga, hubungan lembaga negara dengan warga negara atau rakyat. Yang keempat, adanya jaminan hak-hak asasi manusia. Kelima, hal-hal yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Perubahan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, sidang badan. Menurut Budiarjo ada 4, yaitu sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat. Yang kedua, referendum, yaitu pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan undang-undang. Yang ketiga, negara-negara bagian dalam negara federal harus menyetujui. Yang keempat, perubahan yang dilakukan suatu konversi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Materi selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos. Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintah. Manfaat demos diantaranya adalah kesetaraan sebagai warga negara. Kedua, memenuhi kebutuhan umum. Ketiga, pluralisme dan kompromi. Keempat, menjamin hak-hak dasar. Kelima, pembaruan kehidupan sosial. Nilai-nilai demokrasi membutuhkan hal-hal berikut, yaitu kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur, dan pikiran yang sehat.
Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi membutuhkan ketimbangan moral. Materi selanjutnya yaitu otonomi daerah. Otonomi berasal dari dua kata yaitu auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintah. Dampak otonomi daerah yaitu dampak positifnya adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Dampak negatifnya adalah adanya kesempatan bagian oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat-rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Materi selanjutnya yaitu pemerintah yang baik dan bersih. Memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip good and clean governance yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, visi, strategi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum atau negara. Dampak korupsi yaitu kegagalan mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah. Kedua, mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk publik. Ketiga, merusak moral aparat pemerintah. Materi selanjutnya yaitu HAM. HAM adalah hak asasi manusia menurut TIAR 2001 adalah hal-hal yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Tujuan HAM yaitu melaksanakan hak asasi manusia adalah untuk mempertahankan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tubuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Hambatan dan tantangan umum yang sering ditemukan dalam penegakan HAM di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan sosial, rendahnya kesadaran HAM yang dimiliki orang lain, terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. Materi terakhir yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Secara umum, ciri-ciri masyarakat madani antara lain kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang telah disepakati bersama-sama. Ada 4 hal yang paling ada hubungan dengan masyarakat madani dalam proses demokrasi. Yang pertama, desentralisasi yang artinya kekuasaan masyarakat madani harus mampu memberdayakan masyarakat. 2. Departementalisasi kekuasaan. Ketiga, membangun sivil etis. Yang keempat, membangun jaringan advokasi antara masyarakat madani karena kekuatan masyarakat madani terletak pada otonomi yang luas. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.